Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Saputra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan menceritakan tentang novel Telegram karya Putu Wijaya pada angkatan 1970-an. Novel Telegram merupakan karya Putu Wijaya yang dapat digolongkan beraliran arus kesadaran. Novel itu diterbitkan pertama kali pada tahun 1973 oleh penerbit Pustaka Jaya. Novel ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan oleh Yayasan Lontar dalam seri-seri modern Library of Indonesia pada tahun 2011. Naskah novel ini pernah diikutsertakan dalam sayembara mengarang roman yang diselenggarakan oleh Panitia Tahun Buku Internasional pada tahun 1972 dan dinyatakan sebagai pemenang pertama pada sayembara itu. Ceritanya dimulai ketika aku punya janji bertemu dengan Rosa, pacar dari aku. Di warung tempat biasanya mereka bertemu. Aku menunggu Rosa di warung sambil menghembus-hembuskan asap rokok dan minum Coca-Cola. Waktu pun berlalu dengan cepat. Akhirnya Rosa datang dengan muka yang berseri-seri. Mungkin karena pertemuan mereka hari itu adalah hari pacaran mereka yang ke-3000. Setelah bertemu, aku dan Rosa meninggalkan warung tempat mereka janji bertemu. Kemudian mereka pergi berjalan-jalan sebentar sambil menunggu hari gelap. Setelah hari gelap, aku dan Rosa pun memasuki sebuah losmen. Saat itu, yang aku dan Rosa lakukan apalagi namanya kalau bukan perzinahan. Namun semua itu mereka lakukan tanpa perasaan berdosa sebab mereka yakin bahwa mereka hanya melakukan panggilan hati mereka. Setelah dari losmen, aku dan Rosa pergi ke sebuah restoran sambil diselingi alunan orkes madun dari radio. Rosa bertanya pada aku tentang kesiapannya untuk menikahinya. Dan aku menjawab iya meskipun ia harus melepaskan kebebasan yang dimilikinya. Rasa menangis mendengar jawaban aku, sebab Rosa tahu hal tersebut mustahil untuk terwujud dan mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak ingin menikahi karena Rosa tidak ingin hubungan mereka menjadi palsu. Ia tidak ingin aku dan Rosa saling tersenyum, bertegur sapa, berpelukan, dan lain-lainnya. Hanya karena mereka harus melakukan semuanya karena tugas bukan karena cinta lagi. Rosa kemudian bertanya lagi tentang persoalan tentang pernikahan mereka haruskah ditunda lagi. Dan aku mengatakan tidak, aku yang akan mengambil keputusan tentang hal tersebut. Aku lalu mengajak Rosa ke sebuah taman. Di sana aku memutuskan bahwa aku dan Rosa tidak usah kawin tetapi mereka tetap tinggal serumah. Namun Rosa tidak menginginkan hubungan seperti itu karena dia bukan binatang. Lalu aku pun mengatakan mereka menikahi saja. Pernikahan tidak bisa dihindari karena itu akan tetap terjadi. Perkawinan sudah menjadi upacara memasuki malapetaka. Setelah mengatakan itu, aku pun mengantarkan Rosa pulang. Ketika sampai di depan lorong menuju rumah Rosa, tiba-tiba Rosa mengatakan mereka tidak usah kawin saja. Sebab tiba-tiba Sinta, anak angkat aku, menarik lengan baju aku. Dan aku pun tersadar dari lumannya. Aku masih tetap berada di warung. Kemudian Sinta mengajak aku pulang karena aku mendapatkan sebuah telegram. Maka aku pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku melihat telegram itu ternyata datang dari Bali yang mengabarkan ibunya aku meninggal. Maka aku harus segera pulang. Aku pun menulis balasan telegram itu yang menyatakan ia akan segera pulang. Setelah menulis balasan telegram itu, tiba-tiba Sinta datang dan menanyakan isi telegram itu. Aku pun berbohong mengatakan pada Sinta bahwa isi telegram itu dari Om yang akan datang, jadi mereka besok akan menjemputnya di stasiun. Setelah itu, aku menyuruh Sinta untuk tidur. Ketika Sinta tertidur, aku pergi ke tempat Normah, seorang PSK yang biasa aku kunjungi, dan memberitahu Normah bahwa aku akan pulang ke Bali. Setelah mengunjungi Normah, aku kemudian pulang. Keesokan harinya, aku dan Sinta sudah berada di stasiun dan menunggu kedatangan Om yang tidak mungkin datang.
Setelah lama menunggu, Sinta memberikan kepada aku uang kecil dan telegram yang dikira aku hilang pada saat aku mengunjungi tempat Norma tadi malam. Melihat telegram yang diberikan Sinta, aku menyadari bahwa Sinta sudah mengetahui apa isi dari telegram tersebut. Isi telegram tersebut adalah ibu aku sakit keras dan meminta aku segera pulang. Ternyata aku juga menghayalkan bahwa isi telegram yang diterimanya tadi malam adalah bahwa ibunya sudah meninggal, padahal isi telegram yang sebenarnya adalah ibunya sakit keras. Setelah mengetahui bahwa Sinta mengetahui isi telegramnya, aku mengajak Sinta pulang karena aku merasa badannya panas. Aku sakit setelah dari stasiun, aku pergi ke dokter dan setelah dari dokter, aku langsung menuju ke kantornya. Akan tetapi, ketika sampai di kantornya, Pak Tua penjaga kantor mengatakan ada yang mencari aku. Aku tidak ingin menemui orang-orang yang mencarinya, maka ia pun pergi dari kantor ke tempat sahabatnya Zen untuk menumpang tidur. Setelah tidur di rumah Zen, aku kembali ke kantor. Di kantor, Pak Tua menjaga kantor memberikan aku sebuah bungkusan yang ternyata dari ibunya aku. Pada tengah malam di kantor, aku merasa suhu tubuhnya sangat panas. Keesokan harinya, badan aku penuh dengan bintik-bintik merah. Maka aku pulang untuk beristirahat agar nanti sore ia bisa pergi ke dokter. Setelah dari dokter dan minum obat, akhirnya aku dapat tidur dan keesokan harinya aku bangun sore. Karena merasa sudah sehat, aku kembali ke kantor dan menyelesaikan cover story tentang Bali. Dan setelah artikelnya selesai, aku meminta cuti untuk pulang. Setelah mendapatkan izin, aku pun mulai membereskan barang-barangnya ketika tiba-tiba Pak Tua datang dan memberitahunya bahwa ada orang yang mencarinya. Ketika aku menemui tamu yang mencarinya, ternyata dia adalah ibu kandung Sinta yang dahulu tidak menginginkan Sinta karena Sinta adalah anak yang di luar nikahnya. Ibu kandung Sinta datang menemui aku karena ingin mengambil Sinta kembali. Mendengarkan itu, aku pun marah dan tidak terima dengan permintaan ibu kandung Sinta. Saking marahnya, aku segera pulang dan tidak memperdulikan ibu kandung Sinta. Sesampainya di rumah, aku memanggil Sinta dan menjelaskan bahwa ibu kandungnya ingin mengambilnya kembali. Jika Sinta ingin kembali ke ibu kandungnya, maka Sinta tidak usah lagi menemui aku lagi. Setelah mengatakan itu, aku pergi keluar meninggalkan Sinta di rumah dan pergi menemui Rosa. Setelah bertemu dengan Rosa, aku dan Rosa melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Hari itu, aku dan Rosa sadar bahwa berhubungan mereka harus segera berakhir karena sudah terlalu sering. Pada saat aku dan Rosa berjalan-jalan, Rosa terlihat luar biasa murung dan tiba-tiba berteriak ia tidak bisa seperti ini lagi. Ia bukan binatang. Karena takut menarik perhatian, aku menarik Rosa ke sebuah gang untuk memenangkan Rosa. Namun Rosa berontak dan tidak bisa dikendalikan lagi. Rosa dalam keadaan sadar sudah menolak aku. Ajaib, setelah 3000 kali pacaran, Rosa hidup dan lepas. Aku bingung karena tokoh khayalannya Rosa sudah mempunyai kesadaran sendiri. Ia tidak bisa lagi dikendalikan. Aku menemukan kembali dirinya di dekat warung langganan dan pemilik warung menyatakan tadi Sinta mencarinya. Karena aku kemudian pulang ke rumah besoknya. Aku sudah bangun pergi dan mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa pulang ke Bali. Sinta kemudian bangun dan juga ikut mempersiapkan barang-barangnya. Sebelum keberangkatan aku dan Sinta ke bandara, ada telegram datang. Aku sudah dapat menebak isinya. Telegram itu mengabarkan ibunya aku telah meninggal. Namun, rencana sebelumnya untuk pulang tetap dilanjutkan.